Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 161 season 3. Baiklah, kembali pada chapter kali ini dengan judul Konfrontasi part kedua. Berada di dalam kapal selam, rombongan BAM melakukan diskusi dan menanyakan apakah keluarga Popido sudah mengirimkan lokasi arena pertandingan. Kun memberitahu bahwa keluarga Popido belum mengirimkan lokasi arena pertandingan. Di sisi lain, pihak Popido juga mengirimkan seorang pengawas untuk mengawasi tim BAM. Tim BAM akan bertemu pengawas Popido di sebuah stasiun kecil yang dikelola oleh keluarga Popido. Keluarga Popido ingin orang suruhan mereka naik kapal selam ini dari stasiun kecil tersebut. Mungkin arena pertandingan akan diberitahu setelah pengawas Popido bergabung. Di sisi lain, Goruro nampaknya gelisah karena rencananya membawa BAM pergi ke tempat lain akan sulit. Tetapi Kun menyadari hal itu, dan Kun meminta untuk menyerah saja jika ingin membawa BAM pergi. Lalu Goruro akan mengisi persediaan, karena jumlah orang penumpang lebih dari perkiraan. Lalu setelah itu melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Elbaba pergi dari tempat diskusi tersebut dan merencanakan untuk menyingkirkan Lilial dan juga si Lilial saat berhenti di stasiun tersebut tanpa ketahuan yang lainnya. Flashback ke masa lalu saat Elena didiskualifikasi sebagai putri jahat, Elbaba mengingat siapa orang yang paling senang dengan hal itu, yaitu Lokobia Laura. Elbaba berencana membuat Laura frustasi karena putrinya meninggal. Lalu saat berpapasan dengan BAM, BAM merasakan seperti mencurigai gerak-geri Elbaba. Beralih di tempat lain, berada di stasiun keluarga Popido, terlihat kapal selam rombongan BAM akan tiba. Goruro diperlihatkan akan mengurus izin masuk ke stasiun tersebut. Lalu Yuri Jahat menanyakan info tentang orang suruhan Popido tersebut. Kun menjelaskan bahwa tidak ada info tentang orang itu. Mereka hanya disuruh menunggu di dock nomor 21. Kun juga menjelaskan di antara buku dan juga pena. Katanya orang itu yang membawa pena. Diperlihatkan BAM mengajak Kun untuk berbicara hal yang penting. Lalu mereka berdua berpindah ke kamar Endorsi Jahat. Di sini BAM mencurigai gerak-gerik Elbaba karena pandangannya terhadap Lilial dan juga si Lilial. Lalu Endorsi menjelaskan bahwa hal itu adalah wajar, apalagi dengan kejadian di stasiun Nemhan. BAM meminta untuk lebih mengawasi Elbaba. Lalu Kun menjelaskan untuk tidak perlu khawatir, karena Elbaba tidak akan bisa berbuat apa-apa selama semuanya masih di atas kapal selam. Akan tetapi BAM berpendapat beda cerita jika mereka bertiga turun di stasiun. Endorsi meminta untuk tidak memperdulikan mereka. Lalu BAM bertanya, bukankah mereka seperti saudaramu? Karena sama-sama putri jahat. Di sini Endorsi menjelaskan bahwa mereka semua adalah musuh, tidak lebih daripada pesaing. Sekarang mereka berdua bekerja sama denganmu, karena untuk kebebasan mereka. Kau selalu baik pada mereka berdua, itu dia masalahnya. Beralih di stasiun kecil, terlihat sebuah kapal mini keluar dari kapal selam menuju stasiun. Di dalam kapal kecil tersebut, Yuri berpamitan pada semuanya bahwa dia akan turun di sini karena Yuri Jahat tidak boleh terlibat dalam perang antar keluarga. Setidaknya Yuri senang sudah melihat BAM dan memastikan bahwa Black Mars aman. Alasan lainnya karena Black Mars tidak menyukai Yuri. Jadi Yuri memutuskan untuk kembali dan berpesan kepada BAM jangan sampai hilang dan ketahuan karena nanti bisa terputus leher Yuri. Setelah tiba di stasiun, ada suara yang memanggil mereka. Ternyata orang tersebut adalah Popido Tiara dan juga Popido Mate. Sontak terkejutlah Yuri karena mencurigai pengawas dari Popido adalah Tiara. Lalu bertemulah kembali dua orang wanita yang saling tidak menyukai satu sama yang lainnya. Dan terjadilah pertikaian antara Popido Tiara dan juga Yuri Jahat.
Lalu Pobido Tiara julid kepada Yuri bahwa Yuri menghilang tanpa kabar demi bertemu seorang pemuda. Sebaiknya Yuri segera kabur sebelum pasukan jahat tahu. Nanti jika Yuri tertangkap bisa kena tuduhan memberontak. Lalu Yuri tidak tinggal diam dan memberi balasan atas ucapan Tiara bahwa jika memenggal leher Tiara untuk pasukan jahat, mungkin Yuri bisa dimaafkan. Meskipun menghilang tanpa kabar karena hubungan pasukan jahat dengan keluarga Pobido sangatlah buruk. Lalu diperlihatkan mereka berdua ingin melakukan duel, akan tetapi Bam berusaha mencegahnya. Lalu serentak Yuri dan Tiara mengatakan kepada Bam untuk tidak ikut campur. Kun pun mengingatkan lebih baik Bam menghindar. Beralih di tempat lain di kamar Laura, ternyata Laura sudah siuman. Lalu ada seorang yang mencoba masuk kamarnya dan Laura berpura-pura kembali tidur. Ternyata orang tersebut adalah Lopobia Elbaba. Elbaba memberikan penawaran bahwa Laura bisa kembali kepada keluarga Lopobia. Bahwa Tuan Kepala Keluarga telah memberikan kesempatan kembali. Lalu Elbaba memberikan sebuah alat pelacak dan menyuruh Laura saat keluar dari kapal selam ini pergilah ke stasiun. Keluarga Lopobia akan datang pada Laura. Jika Laura menghilang, maka kedua putrinya akan mencarinya. Dengan begitu, Laura bisa kembali ke keluarga agung bersama mereka. Jika kembali sekarang, Laura akan dimaafkan. Dan ini adalah kesempatan terakhir dari kepala keluarga. Lalu saat Elbaba pergi dari kamar Laura, bangunlah Laura. Beralih di sebuah lorong, Lilial dan juga Silvia sedang membicarakan Lopobia Elbaba. Adalah seorang kepala cabang yang menyedihkan karena memohon untuk Bam menikah dengan putrinya. Padahal mereka berdualah yang dipilih untuk menikah oleh kepala keluarga. Saat mereka memasuki kamar Laura, ternyata Laura sudah tidak ada. Mereka bergegas mencari Laura. Saat di lorong, mereka berpapasan dengan Elbaba. Elbaba berpura-pura tidak mengetahui bahwa Laura menghilang. Lalu Elbaba mengetahui bahwa Laura sempat bertanya kepadanya bagaimana caranya kembali kepada Tuan Kepala Keluarga. Lalu Elbaba memberitahu kepada Laura bahwa tidak ada cara kembali. Dan Elbaba mengatakan telah memberi pelacak pada tubuh Laura. Jadi Elbaba menawarkan diri untuk menjemput Laura. Akan tetapi Lilial dan juga Silvia tidak setuju. Tapi Elbaba menawarkan diri sebagai supir untuk mengantar mereka sampai kapal terapung. Beralih ke tempat Bam dan juga Kun dan juga Rak, mereka mengkhawatirkan Yuri. Tetapi Kun menjelaskan bahwa Yuri sangatlah kuat, jadi jangan khawatir. Lalu Bam mengatakan justru karena Yuri kuat, aku jadi khawatir. Takut membuat masalah lalu ditangkap. Tiba-tiba ada panggilan poket milik Bam dari Cha. Bam mendapatkan kabar bahwa Cha melihat Elbaba diam-diam naik kapal terapung bersama Lilial dan juga si Lilial. Selain itu, Laura juga dikabarkan menghilang. Beralih ke tempat Elbaba, mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan Laura. Lalu Elbaba akan menunggu mereka semua di luar. Saat Lilial dan Lilial pergi dan melihat sinyal dari alat pelacak tersebut, kemungkinan Laura masih berada di dalam dok. Lalu di tempat Laura, dia sedang mencari dok nomor 32 yang disebutkan oleh Elbaba. Tiba-tiba di belakang Laura, kedua putrinya memanggilnya untuk meminta Laura kembali pada kapal selam. Akan tetapi Laura tetap ingin masuk ke dalam dok. Diperlihatkan ada sebuah kapal wap di dok tersebut. Lalu Laura meminta kepada Silvia dan juga Lilial untuk naik ke kapal ini untuk kembali ke kapal induk, meminta ampun kepada kepala keluarga karena Tuan Kepala Keluarga pasti akan mengampuni mereka. Laura menambahkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kepala keluarga. Lalu Lilial dan si Lilial menolak ajakan ibunya karena sudah terlambat dan mereka berdua tidak bisa membatalkan pilihan mereka. Lalu Laura bersikukuh bahwa setiap kesalahan masih bisa diperbaiki. Ini adalah kesempatannya untuk
memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Tiba-tiba di atas kapal Bab, Elbaba datang dan mengatakan bahwa mereka semua adalah orang bodoh. Dan kau Laura tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirimu telah dibuang. Lalu Laura terkejut mengapa Elbaba berada di tempat ini. Lalu Elbaba menjelaskan bahwa alasan dia di sini tentu saja untuk menangkap mereka semua. Saat kepala keluarga menyuruh menjadi pengawas, tuan kepala keluarga tidak pernah menitipkan Laura padanya. Karena Laura hanyalah properti yang beliau pakai untuk memperoleh putri jahat. Sontak marahlah Lilial dan juga Silial dengan ucapan Elbaba. Lalu Elbaba menjelaskan bahwa kepala keluarga tidak pernah menganggap putra-putrinya sebagai manusia. Kita hanyalah satu dari sekian pion catur miliknya. Pion yang dipakai seperlunya demi hal yang dia inginkan, lalu dibuang tanpa makna. Diperlihatkan Elbaba mengeluarkan animal wolf miliknya untuk menyingkirkan mereka semua. Tak disangka-sangka tiba-tiba datanglah si Snake dan lalu tersenyumlah Laura. Elbaba sangat heran kenapa ular itu berada di sini. Laura menjelaskan bahwa dialah yang membawanya. Sejak awal Laura tidak percaya kepala keluarga akan menerimanya kembali. Sebenarnya Elbaba lah yang kena jebakan. Dari awal Laura sudah tahu dan hanya berpura-pura tertipu. Lalu Elbaba tidak takut dengan ular itu karena dia adalah kepala cabang. Laura memerintahkan para putrinya untuk memanggil Bam ke tempat ini karena Laura sudah mendengar bahwa Bam sangat kuat sehingga bisa menaklukkan anima di dalam akuarium besar serta banyak high ranker yang mengikutinya. Elbaba tidak akan menang jika berduel dengan Bam. Lalu Laura telah merekam semua pembicaraan di dalam poketnya. Jika Laura memberikan rekaman tersebut pada kepala keluarga dan memberitahu apa yang Elbaba lakukan, dialah yang akan dibuang. Laura akan merahasiakan masalah ini dari Lopobia dengan syarat Elbaba harus tunduk dan patuh terhadap Laura, bukan pada keluarga atau siapapun. Bahkan laporan tuan kepala keluarga juga harus seizin Laura. Dan jangan membantah, hanya boleh menjawab siap. Saat Bam tiba, Laura menyapa Bam dengan sangat lembut. Dan Laura menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman kecil tapi semua sudah diselesaikan. Lalu Laura mengajak Bam berjalan-jalan berdua sambil membisikkan sesuatu. Bahwa Elbaba sekarang tidak mengawasi secara ketat karena Laura memegang kelemahan Elbaba. Elbaba pernah dicampakkan sehingga tidak percaya lagi pada tuan kepala keluarga. Jadi bisa saja dia memberi laporan palsu tentang Anda kepada tuan kepala keluarga. Lalu Laura mendengar bahwa Bam saat kabur dari kapal induk telah berjanji akan melindungi nyawa anggota keluarganya dan juga para putrinya. Lalu Laura menyampaikan sebelum pergi ke arena, Bam diminta bekerja sama dengan ayahnya yaitu Tuan Robadon. Tuan Robadon adalah satu dari sedikit keturunan langsung tuan kepala keluarga, sekaligus pendiri dan pemimpin keluarga cabang. Laura mengetahui kode dari Tuan Robadon. Di dalam stasiun ini ada sebuah gate. Hanya dengan naik kapal Wap, kita bisa pergi kemana saja. Laura meminta untuk mencari Tuan Robadon. Laura juga mengatakan di pasukan Lopobia juga ada sebuah oposisi. Ada oposisi Robadon yang bernama Lopobia Kirin. Orang itu adalah kaki tangan terdekat kepala keluarga, sekaligus orang yang paling berpengaruh yang mengurus masalah internal keluarga agung. Yang memimpin perang ini juga Lopobia Kirin. Sepertinya sejak perang dimulai, Tuan Robadon mencari cara untuk menghentikan pengaruh Kirin dan pasukannya. Tuan Robadon bergerak sendirian sekarang, pasti karena sudah tahu caranya. Bam akan menemukan benang merah dari perang ini jika menemui Tuan Robadon. Lalu bergegaslah pergi Bam, menemui Kun untuk mengajak pergi ke suatu tempat, yaitu pergi ke tempat lapangan Lopobia Tuan Robadon. Beralih di garis pertahanan pasukan Pobido, Lopobia Tromere yang sudah menghancurkan armada Pobido sedang berhadapan dengan hack ranker pustakawan level 1, yaitu Pobido Nublis. Pobido Nublis akan menyerang menggunakan pedang.
Akan tetapi tanpa pergerakan, Lopobia tromere dapat dengan mudah mengalahkannya menggunakan anima buaya yang sangat besar. Lopobia tromere merasa aneh bahwa kapal yang melarikan diri tidak ada di dalam camp Pobido ini. Tromere berniat akan melaju ke camp Pobido selanjutnya. Berada di tempat lain, Kirin akan meninggalkan kapal induk. Lalu selanjutnya kapal induk akan diarahkan oleh wakil komandan. Kirin berencana untuk menangkap irreguler. Lalu kepala cabang lainnya merasa keberatan karena tuan kepala keluarga sedang menuju di garis depan. Kapal induk tanpa tuan kepala keluarga bukan lagi pusat keluarga Lopobia. Ya, ditutup pada chapter kali ini. Kirin memerintahkan seluruh kepala cabang untuk menyerang. Kirin menjelaskan bahwa kepala cabang berencana menghabisi pasukan Pobido yang sombong dalam waktu yang tersisa, lalu pergi menuju arena pertandingan. Lopobia akan memanfaatkan momen itu untuk mengamankan irreguler sebelum pertandingan. Ayo, ini waktunya berburu. Baiklah, sekian pembahasan pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.